Di mesinnya ini udah saya tap ya. Ini sudah tinggal dikasih gula jadi kopi susu tuh, lihat. Tuh lihat olinya. Tuh coklat. Nih, ini oli campur sama air. Kalau termostatnya dicopot, ini kan ada termostat nih di sini harusnya ya. Dari selang bawah masuk ketemu termostat. Ini termostat mesin ya, teman-teman. Oke sobat Rayudi channel, salam otomotif buat teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya sehat selalu. Selamat weekend teman-teman. Jangan lupa selalu bahagia dengan keluarga. Amin. Oke sobat, saya di sini mau sedikit mereview mobil ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mau saya jawab ya di kolom komentar. Tapi minta maaf teman-teman karena saya belum bisa jawab semua ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar. Nah jadi ada pertanyaan kemarin di kolom komentar itu, oli mesin mobilnya suka berkurang ya, mobilnya kalau nggak salah Soluna ya, atau mobil apa ya saya agak lupa. Tapi intinya di mobilnya dia itu mesinnya oli mesinnya suka berkurang, jadi sering suka nambah gitu. Padahal menurut dia tidak ada asap di knalpot, terus tidak ada juga bocor di ubin, tapi oli suka berkurang. Nah teman-teman, di sini ada contoh ya. Ini kan saya lagi ngerjain mobil Grand Civic. Sudah saya bahas di video saya kemarin ya, ada 2 atau 3 video mengenai mobil ini. Penyebabnya kenapa sampai harus di overhaul atau turun mesin udah saya bahas di video sebelumnya. Nah gini teman-teman, di mobil itu ya ada bagian yang tertutup, contoh seperti ini. Ini kan tertutup dengan manifold nih ya, exhaust. Jadi untuk knalpot kalau dipasang ke sini intake manifoldnya, maka di bagian bawah sini kita tidak bisa mengontrol. Nah contoh gini teman-teman ya, coba lihat, ini kan udah banyak rembesan oli di sini. Nah kalau kita bicara oli itu bocor, mungkin maksudnya netes kan ya, mungkin netes sih belum ya teman-teman. Tapi ketika dia mulai rembes, maka dia akan bleberan di sini nih oli nih ya. Ini salah satu penyebab bisa oli mesin mobil kita bisa berkurang. Jadi dia rembes dikit-dikit. Lewat mana rembesnya nih? Kalau lihat dari sini urutannya nih ya, ini dia dari tutup nih kan, tutup atas ini ada sealnya, coba lihat. Nah ini ya, ini kan ada karet nih di sini penutup nih. Nah karet ini kalau bisa teman-teman ya, kalau hanya untuk sekedar darurat bisa dipakai lem, tapi sebaiknya diganti baru aja. Jadi mobil teman-teman apa nih, misalnya Avanza kah, Agya kah, atau apa mereknya gitu ya, Soluna atau Taruna atau apapun lah ya jenis mobil kita, bagian tutup atas itu ada karet sealnya gini. Nah ini karet ini yang sudah keras atau getas, maka kalau kita kasih lem itu sifatnya sementara ya, mending diganti. Nah jadi ini begitu keras atau dia getas, nah mesin hidup kan, oli naik dong dari atas melewati pompa oli, naik ke sini ini oli semua. Nah kemudian karena di sininya nggak rata, maka turun dah olinya ke bawah, rembes. Nah dia tidak sampai netes ke lantai ya, tapi dia di sini akhirnya ini kena apa, debu nempel. Nah ini yang pertama, salah satunya itu karena bagian seal tutup atas ini ya, seal tutup klep atau seal tutup atas mesin. Nah kemungkinan berikutnya yang bisa menyebabkan kenapa sampai oli itu berkurang, mulai rembes ya, itu dari seal kerak as belakang. Nih antara pertemuan ya, ini kan transmisi nih ya, baik matic manual sama aja ya, karena matic manual itu hanya membedakan itu transmisi, kalau mesin 95% sama ya. Nah antara blok mesin ya, mesin ini kan bagian depan, belakang sini bagian sisi sini bagian transmisi kan. Ini kan pertemuan nih. Kalau mobil manual kita kalau mau ganti kopling kan mesti turunin transmisi ini kan, gearbox ya. Kalau mau bongkar matic juga harus bongkar juga bagian transmisinya kan, jadi ini terpisah. Nah di tengah-tengah situ tuh ada namanya seal kerak as belakang. Nah kalau teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah kalau dia mulai rembes tuh kadang di sini nih.
Nih, antara pertemuan ya, antara pertemuan mesin dengan transmisi di sini. Nih. Lihat ya, kita buka gitu. Nah, ya kan, bener kan? Nih. Ini emang kelihatannya nggak menetes. Ya, atau mungkin menetes tapi sedikit. Nah, ketika kita jalan, dia terus netes misalnya kan. Pas sampai rumah, kita pikir nggak ada yang netes, padahal di jalan udah menetes. Nih. Itu yang kedua ya, teman-teman. Jadi dari seal kerak as belakang. Kemungkinan selanjutnya bisa juga dari seal noken as. Nih, kalau mobil teman-teman noken asnya dipasang di atas, ya di sini tuh ada sealnya nih, bulat ya gini, ya. Karet seal. Ini juga nanti kalau mobil yang menggunakan timing bell seperti ini, kalau rembes-rembes kena timing bell, lama-lama timing bellnya getas. Ya, ini menetes juga, dia turun ke bawah. Ya, ini yang seal noken as atas. Sama satu lagi di seal kerak as depan. Nih, di balik sini nih. Ini kalau tadi kan seal kerak as belakang, ini seal kerak as depan. Jadi si crankshaft itu depan belakang kan harus dikasih karet seal. Nah, itu dua, yang depan sini lebih kecil. Nah, biasanya di sini tuh kalau mulai rembes, di sini ada oli-oli nih, turun nih. Jadi mobil teman-teman mesinnya menghadap kemana nih? Lihat aja di sini dekat puli tali kipas, kalau ada oli mulai atas sini atau banyak belepotan oli di sini, itu ciri-ciri kemungkinan bocor pada seal noken as atau seal kerak as. Nah, yang selanjutnya di sini. Ya, ini bisa juga kalau jenis mobil yang sama atau mobil yang ada menggunakan seal busi. Ini ada yang satu karet, ini karetnya 1, 2, 3, 4. Tutup sini nih, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini olinya malah masuk ke ruang, ke ini, ke apa, selongsong busi, malah ke sini. Nah, dia olinya nggak akan masuk sih, nggak akan masuk ke ruang bakar. Cuma nanti kalau menggunakan kabel kuilnya itu bisa bocor lama-lama atau bisa getas. Jadi ini juga bisa berkemungkinan oli mesin berkurang. Nah, yang selanjutnya bisa juga dari sini seal klep. Nih, ini kan ada katup nih, 1, 2, 4, 6, 8, 16 valve, 16 klep. Nih teman-teman ya. Di setiap klep ini ya, itu ada namanya seal klep di balik sini nih. Jadi ini ketika klep katupnya main buka tutup, seal itu tugasnya untuk menjaga jangan sampai oli lolos masuk ke dalam ruang bakar. Nah, tapi biasanya kalau gitu tuh dia ada ciri ya. Cirinya apa? Di knalpot itu ada asap putih. Ya, tapi untuk awal saja. Pagi misalnya kita hidupin mobil nih, asap keluar kan. Tapi begitu mesin udah panas, dia hilang asapnya. Tapi kalau dia asap putih terus, gas lebih tambah kencang, nah itu kemungkinan bisa juga seal klepnya di sini udah jebol atau lepas atau pecah. Karena saya pernah ngalamin seal klepnya itu sudah nggak di tempatnya, nggak di bos-bosannya, tapi sudah keluar ya. Atau memang masalah pada ring seher. Tapi intinya gini, untuk di mesin ya, yang oli bocor masuk ke ruang bakar, selain dari lubang masuk ke selongsong busi ini, lubang busi ini, dia pasti akan lolos masuk ke ruang bakar. Tapi cirinya di knalpot ada asap. Nah, kalau di mobil teman-teman nggak ada asap nih di knalpot, misalnya normal gitu kan, baik-baik saja. Nah, coba cek yang sudah saya jelaskan tadi. Itu secara garis besar teman-teman ya. Secara umum yang sering kita alami di bengkel, rata-rata di situ teman-teman. Nah, yang selanjutnya untuk mobil ini kan mobil masalahnya masih sementara terus saya kerjakan ya. Karena berhubung sekarang ini hari Minggu. Jadi kita mau istirahat dulu sejenak kawan. Kerja terus nggak ada habisnya ya. Nah, ini mobil prosesnya karena kemarin itu mesinnya itu overheating, panas. Yang terjadi ya seperti ini. Coba lihat oli mesinnya. Ini udah saya tap ya. Ini sudah tinggal dikasih gula jadi kopi susu tuh, lihat. Tuh lihat olinya. Tuh coklat. Nih, ini oli campur sama air. Ya, karena kenapa? Oli tidak boleh ada busa-busa begini nih. Tuh. Ini tanda-tanda si air radiator sudah campur masuk ke jalurnya oli, atau oli yang masuk ke jalurnya si jadi sebaliknya aja bisa ya kan. Jadi oli bisa campur ke air atau air bisa campur ke oli, sama. Tapi itu terjadi karena mesin itu mengalami overheating atau panas. Ini teman-teman, ini coba coklat kan tuh.
Nah, maka air radiator berkurang kemarin itu tidak ada yang bocor. Ternyata yang jadi masalah lolos masuk ke campur dengan oli. Lewatnya mana? Lewatnya packing deksel atau silinder kop yang pecah. Nah, itu nanti saya bahas di video berikutnya karena kan belum dibongkar semuanya. Nanti saya update lagi buat teman-teman apa yang menjadi penyebab kenapa mobil ini sampai mengalami panas berlebihan atau sampai overheating. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Intinya setiap ada sesuatu di mesin terjadi pasti ada penyebabnya. Contoh seperti ini, kenapa sampai di overheating, itu pasti ada penyebab. Bisa disebabkan, jadi pemicu kenapa sampai mesin itu panas ya, apakah radiatornya mampet, buntu, water pumpnya itu bocor, termostat tidak terbuka ya. Itu jadi beberapa hal itu yang bisa menyebabkan, dan nantinya itu akan kita cari tahu ya. Setelah nanti selesai pekerjaan ini, perakitan semua selesai, kita nyalakan, baru kita akan tahu apa yang menyebabkan sampai mesin ini mengalami oli bercampur air ya. Termasuk kipas radiator fan juga harus kita cek. Nah, untuk yang terakhir ada pertanyaan juga, kalau termostatnya dicopot, ini kan ada termostat nih di sini harusnya ya, dari selang bawah masuk ketemu termostat. Ini termostat mesin ya teman-teman. Jadi ini bekerja termostat itu di dalam ya, dalam sini belum saya buka. Ini memang sudah nggak ada, saya lihat udah kosong ya, udah dicabut. Nah, ini tuh dalam suhu kerja mesin sekitar 80-90 derajat. Suhu kerja mesin termostat terbuka, baru air dengan sepenuhnya akan tersirkulasi. Setelah itu didinginkan oleh kipas fan radiator, maka suhu temperatur di panel indikator kita dia akan steady sedikit di bawah setengah sedikit. Tapi kalau termostatnya nggak ada, nanti kadang si jarumnya itu turun, kadang naik. Ini turun, jadi nggak stabil teman-teman. Nah, pertanyaannya itu kalau dicabut termostatnya, apa kipas fan-nya di sini harus tetap otomatis? Jawabannya iya, harus tetap otomatis ya. Karena kenapa? Kalau kipas fan di mobil kita itu menyala secara terus-terusan, tidak ada berhenti-berhentinya. Yang pertama, umur kipas itu hanya hitungan belum setahun, pasti cepat rusak karena dia mutar terus kan. Yang kedua, bayangkan kipas menyala, AC hidup, lampu hidup, jalan malam hujan wiper nyala, pakai audio, apa nggak tokor itu aki? Ya aki apa nggak tokor sama dinamo casnya, dinamo ampere, alternator, apa nggak capek itu kerjanya. Nah, jadi secara garis besarnya sebetulnya bukan tidak boleh dicabut termostat, boleh ya kan, cuman untuk jangka waktu panjang kurang bagus. Jadi kita kembalikan saja seperti yang sudah dibuat oleh pabrik ya, karena semua pasti ada tujuannya. Oke sobat, demikian video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian. Yang belum tahu sudah mulai mengerti, dan kalau mobil teman-teman sekarang lagi di bengkel, saya doakan biar cepat selesai. Salam teman-teman, Rayu di channel. Jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi. Thank you dan God bless teman-teman. Bye.